Tim SAR gabungan menuntaskan operasi pencarian korban tenggelamnya kapal feri di perairan Sungai Mahakam, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Korban terakhir bernama Pendi ditemukan mengapung sekira 10 km dari titik kejadian pada Rabu 12 November malam dalam kondisi meninggal dunia. Dengan penemuan ini, seluruh 28 penumpang berhasil ditemukan, terdiri dari 20 orang selamat dan 8 lainnya meninggal dunia. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Kaltim, rekan Dwi Ardianto. Silahkan laporan Anda. Oke, selamat siang Andra. Selamat sore Andra, selamat sore Tribuners. Dengan Dwi Ardianto, jurnalis Tribun Kaltim, melaporkan langsung. Tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan seluruh korban kapal feri yang tenggelam di perairan Sungai Mahakam, wilayah Ujo Halang, Kabupaten Kutai Barat. Korban terakhir atas nama Pendi ditemukan pada Rabu 12 November 2025 malam pukul 22.19 waktu Indonesia Tengah dalam kondisi meninggal dunia. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas kelas A Balikpapan, Endro Sasmita, membenarkan bahwa korban terakhir ditemukan mengapung sekitar 10 km dari lokasi kejadian awal. Korban atas nama Pendi ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan langsung dievakuasi ke posko, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar, Kutai Barat. Ujar Endro saat dikonfirmasi melalui telepon seluler Kamis dini hari 13 November 2025. Dengan ditemukannya korban terakhir ini, seluruh 28 penumpang kapal telah berhasil ditemukan. Dari jumlah tersebut, 20 orang selamat dan 8 orang meninggal dunia. Operasi SAR resmi ditutup pada pukul 23.20 waktu Indonesia Tengah bersama seluruh unsur potensi SAR yang terlibat. Penutupan operasi dilakukan setelah apel bersama seluruh unsur yang telah berjibaku selama beberapa hari, termasuk Basarnas Balikpapan, Polres Kutai Barat, Brimob Kompi 2 Pelopor, Polairut, BPBD Provinsi Kaltim, dan Kutai Barat, Dinas Perhubungan, TNI, tenaga medis, serta relawan dan masyarakat setempat. Sebelumnya, dalam operasi pencarian dilakukan sejak 11 November 2025, tim SAR berhasil menemukan 7 korban meninggal dunia, masing-masing atas nama Marcelius Bok Aliselo, berumur 24 tahun, Anci Anwar 50 tahun, Dedi 30 tahun, Yanto 40 tahun, Ilham 27 tahun, Asmanu atau Boge 55 tahun, dan Ira 24 tahun. Berbagai metode pencarian dilakukan, mulai dari penyisiran permukaan sungai, observasi darat, hingga penyelaman oleh personel Basarnas dan Brimob. Meski sempat terkendala arus sungai deras dan cuaca berawan, tim SAR tetap berupaya maksimal hingga seluruh korban berhasil ditemukan. Terima kasih atas kerjasama seluruh unsur gabungan, khususnya masyarakat yang turut membantu pencarian di lapangan. Dengan ini, operasi SAR kami telah selesai dan seluruh korban telah berhasil dievakuasi. Tutup Endro. Kemudian pada pagi ini, 4 jenazah korban kecelakaan air di perairan Ujo Halang, Kabupaten Kutai Barat, diberangkatkan melalui Terminal Kargo Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman atau SAMS Pinggan Balikpapan, Kamis 13 November 2025. 2 jenazah diterbangkan menuju Jakarta, sementara 2 lainnya dikirim ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kami dapat informasi ada 4 jenazah yang dikirim melalui Terminal Kargo, 2 ke Jakarta dan 2 ke Kupang. Ujar Tulus Indra, Station Head Integrasi Aviasi Solusi, Kargo dan Logistik Balikpapan, saat dikonfirmasi di Bandara SAMS Pinggan Balikpapan. Tulus menjelaskan 2 jenazah tujuan Jakarta atas nama Nilam Cahaya dan Dedi. Tiba di Terminal Kargo sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Keduanya diberangkatkan menggunakan penerbangan IU 603 rute Balikpapan Jakarta pada pukul 12.50 waktu Indonesia Tengah. Sementara 2 jenazah lainnya yakni Marcelius Buk dan Herianto dikirim menuju Flores melalui rute transit ke Surabaya dan Kupang. Keduanya tiba di Terminal Kargo pukul 8.20 waktu Indonesia Tengah untuk penerbangan JT623 Balikpapan Surabaya pukul 11.15 waktu Indonesia Tengah. Lalu dilanjutkan penerbangan JT692 dari Surabaya ke Kupang pukul 16.45 waktu Indonesia Barat, terang tulus. Ia menambahkan, proses pengiriman jenazah melalui Terminal Kargo Bandara wajib memenuhi syarat dari administratif. Biasanya pengiriman dilakukan oleh yayasan melalui agen resmi, harus dilengkapi dengan surat dari kepolisian yang menyatakan penyebab meninggal dunia. Apakah karena kecelakaan, sakit, atau lainnya, jelasnya. Selain itu, setiap pengiriman juga wajib disertai surat muatan udara sebagai dokumen resmi kargo. Semua data kelengkapan jenazah akan tercantum di surat dari kepolisian dan dilampirkan bersama dokumen kargo. Sebelumnya, kecelakaan air terjadi di perairan Ujo Halang, Kutai Barat. Pada awal pekan ini, sebuah kapal feri membawa belasan penumpang dilaporkan tenggelam di tengah perjalanan, menyebabkan 8 orang meninggal dunia. Tim SAR gabungan dari Basarnas bersama unsur TNI, Polri, dan relawan setempat telah mengevakuasi seluruh korban
dan menutup operasi pencarian pada Rabu 12 November 2025 malam. Dengan pemberangkatan hari ini, jenazah para korban dikembalikan ke daerah asal masing-masing untuk dimakamkan oleh keluarga. Kembali ke studio. Baik, rekan Dwi, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Selamat siang, kami dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Balikpapan menyampaikan perkembangan pelaksanaan operasi SAR kecelakaan kapal terhadap satu buah feri yang tenggelam di perairan Pujo Halang, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Berdasarkan pencarian sampai dengan hari kedua pada hari Rabu 12 November 2025, tim SAR gabungan berhasil menemukan seluruh korban yang dalam pencarian. Dari total korban kecelakaan kapal tersebut sebanyak 28 orang. 20 orang diantaranya berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat, sementara 8 orang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Seluruh korban dievakuasi ke Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar, Kutai Barat, dan kemudian dibawa ke rumah duka. Dan untuk operasi SAR, penemuan korban terakhir ditemukan pada pukul 22.19 waktu Indonesia Tengah, pada jarak kurang lebih 10 km dari lokasi kejadian. Dan dengan ditemukannya korban terakhir, maka operasi SAR selanjutnya dilakukan penutupan bersama seluruh unsur tim SAR dan gabungan, dan selanjutnya dilanjutkan dengan kesiapsiagaan. Adapun untuk alut yang terlibat dalam proses pencarian, diantaranya ada alut dari Basarnas Balikpapan, BPBD Kabupaten Kutai Barat, BPBD Provinsi Kaltim, kemudian ada alut dari Polairut, serta dukungan dari masyarakat setempat. Sementara selama proses pencarian relatif tidak terdapat kendala dalam proses pencariannya. Hanya saja terkait dengan kegiatan penyelaman tidak bisa dilaksanakan secara maksimal dikarenakan kondisi arus yang cukup deras. Demikian yang dapat kami laporkan dari pelaksanaan operasi SAR kecelakaan kapal terhadap feri tenggelam di Kabupaten Kutai Barat. Selamat. Seperti apa, Mas? Ya, jadi kami dapat informasi di mana ada pengiriman jenazah terkait kecelakaan tersebut. Yang 2 jenazah ke Jakarta, tiba di Terminal Kargo tadi jam 7.30 kurang lebih, dan untuk penerbangan memakai IU 603 di jam 12.50. Dan 2 jenazah lagi yang akan dikirim ke Kupang tadi tiba di Terminal Kargo sekitar jam 8.20. Untuk penerbangannya memakai JT 263 jam 11.15. Dan tujuannya ke Surabaya, transit. Lanjut lagi di Surabaya memakai JT 692 di jam 16.45 ke Kupang. Begitu kita. Itu waktu Indonesia Barat ya? Waktu setempat, betul. Waktu setempat. Jadi itu yang kita terima data jenazah. Jadi total ada 4 jenazah yang akan diberangkatkan melalui Terminal Kargo SAM Balikpapan. Untuk syarat-syaratnya seperti apa sih, Mas? Apakah kelengkapan administrasi dan untuk itu seperti apa? Kalau untuk syarat-syarat kelengkapannya itu terkait pengiriman jenazah itu biasanya agen. Itu ada yayasan yang mengirim melalui agen. Itu di mana memang harus ada surat dari kepolisian yang menyatakan itu korban meninggal karena kecelakaan atau karena sakit atau apa. Terus nanti data-data tersebut diikutkan serta dengan data-data kargo, yaitu di mana ada SMU kargonya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.